Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Perkenalkan, saya Fajar Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, dan mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Studi Quran Hadis. Mata kuliah Studi Quran Hadis dipelajari di Prodi PAI FAI UMY pada semester 2 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini memiliki 2 CPL, dan dari 2 CPL itu dibagi menjadi 4 CPMK, dan dari 4 CPMK dibagi menjadi 4 sub CPMK. CPMK yang pertama adalah menganalisis konsep dasar ulumul Quran. Kemudian CPMK yang kedua adalah menganalisis konsep tafsir Al-Quran. Kemudian CPMK yang ketiga menganalisis konsep dasar ulumul hadis, lebih spesifik pada kajian mustalahul hadis. Dan CPMK yang keempat adalah menganalisis kajian metodologi pemahaman hadis, atau yang disebut dengan turuk fahmil hadis atau ma'anil hadis. Mata kuliah Studi Quran Hadis merupakan mata kuliah dasar untuk menyiapkan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam agar mampu menguasai kompetensi dasar tentang konsep ulumul Quran, konsep ulumul hadis, dan pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalam kajian Al-Quran dan kajian Al-Hadis. Mata kuliah Studi Quran Hadis ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka mengasah kemampuan dan kompetensi mahasiswa pendidikan agama Islam agar mampu membuka khazanah serta literatur utama studi keislaman yang menjadi referensi utama serta penunjang bagi mahasiswa pendidikan agama Islam. Mata kuliah Studi Quran Hadis ini sangat penting untuk mendukung mata kuliah yang akan dipelajari pada semester-semester berikutnya, seperti studi tafsir hadis pendidikan dan analisis pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan outcome dari mata kuliah studi Quran ini adalah setelah mengikuti mata kuliah studi Quran Hadis, mahasiswa semester 2 dapat menyimpulkan konsep-konsep dasar baik terkait ulumul Quran ataupun ulumul hadis dan mampu mengkontekstualisasikannya dengan isu-isu kontemporer. Dan di antara beberapa referensi yang kita gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah buku kuliah ulumul Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Yunal Ilyas, Allah yarham, dan buku yang kedua adalah buku kuliah dasar ulumul hadis, kajian terminologis dan metodologis yang saya tulis sendiri. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Studi Quran Hadis dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah perkuliahan secara online sebanyak kurang lebih 3-6 pertemuan, dan sisanya adalah perkuliahan secara tatap muka atau offline di kelas. Kemudian mahasiswa juga bisa mengakses akun atau website MyClass di mana semua materi pembelajaran termasuk di dalamnya presensi, tugas dan diskusi secara online bisa dilakukan melalui sistem MyClass yang sudah dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk komposisi atau komponen penilaian, kita bagi menjadi beberapa aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah soft skill dan presensi, ada 5%. Kemudian tugas makalah, 15%. Kemudian mahasiswa mempresentasikan makalahnya di kelas sebanyak 20%. Dan uji kompetensi pertama atau ujian tengah semester sebanyak 30%, dan uji kompetensi kedua atau UTUAS sebanyak 30%. Nah, penilaian akhir merupakan akumulasi dari seluruh nilai yang diperoleh mahasiswa melalui uji kompetensi, pelaksanaan tugas, presensi dan seterusnya, dan bisa didapatkan dengan tabel yang ada di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga
semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan mata kuliah studi Quran Hadis. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas dan mendiskusikan terkait konsep atau pengertian hadis, sunnah, khabar, athar, termasuk bentuk-bentuk dan komponen hadis. Baik, pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita diskusikan adalah terkait fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, namun seperti biasa, sebelum kita mulai materi baru, saya ingin sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu untuk memastikan apakah antum semua benar-benar paham atau tidak. Oke, yang saya tunjuk harus siap menjawab. As-su'al awal. Ada istilah atau terminologi sunnah dalam kajian ilmu hadis. Ada istilah sunnah. Istilah sunnah ini secara definitif atau secara konseptual diperselisihkan oleh para ulama atau para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda terkait sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama hadis? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan sunnah indal muhadditsin? Silahkan Fathun Nisa. Apa itu sunnah menurut ulama hadis? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau sesuatu yang bersumber dari Nabi, terus sifat, perkataan, perbuatan, perjalanan hidup beliau. Satu lagi, segala sesuatu. Sunnah menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi atau disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, sejarah perjalanan hidup beliau, sifat beliau. Satu lagi apa? Takrir. Apa itu takrir? Takrir. Apa yang dimaksud dengan takrir itu? Ketetapan Nabi itu apa? Apa takrir itu? Ketetapan Nabi itu di mana Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat melakukan sesuatu tapi Nabi tidak melarangnya atau diam saja seperti itu. Sebentar. Takrir itu apa dari bahasa Pak Nisa? Diamnya Nabi, ketetapan maksudnya adalah diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat. Jadi ada sahabat Rasulullah melakukan satu perbuatan tertentu dan Nabi mendiamkan, tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan. Jadi yang dimaksud dengan takrir ini adalah diamnya Rasulullah terhadap perbuatan sahabat. Baik, berarti bisa kita simpulkan bahwa sunnah menurut ulama hadis adalah sinonim dari hadis. Sunnah itu adalah hadis, hadis itu adalah sunnah. Apa yang benar? Menurut ulama hadis itu apabila dikerjakan sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Berarti yang disampaikan oleh Maulid dari sunnah menurut apa? Menurut ulama usul. Ya, jadi bedakan. Kalau menurut ulama fikih, sunnah itu adalah bagian dari hukum taklifi yang 5 itu. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau sunnah dalam kajian fikih kita mendengar istilah sunnah, tapi sunnah dalam fikih tentu berbeda dengan sunnah dalam ilmu hadis. Dalam ilmu fikih, sunnah itu adalah salah satu bagian dari hukum taklifi, yaitu satu perbuatan jika dilakukan bernilai pahala di sisi Allah dan jika ditinggalkan tidak ada konsekuensi dosa. Nah, sedangkan menurut ulama usul, sunnah itu mirip dengan hadis.
tapi ada batasannya. Ya. Tidak semua perbuatan dan perkataan Nabi itu berkaitan dengan hukum Islam. Syarat ada perbuatan Nabi yang hanya berkaitan dengan unsur kemanusiaan beliau. Beliau jalan di pasar, beliau tertawa, beliau menangis, beliau bercanda. Itu sunnah, tapi menurut ulama hadis, menurut ulama usul itu bukan sunnah karena tidak ada kaitannya dengan hukum syarat. Tapi bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi menunaikan zakat, bagaimana hajinya Nabi, bagaimana muamalatnya Nabi, pernikahan Nabi dan seterusnya yang berkaitan dengan urusan syarat itu adalah sunnah menurut ulama usul. Pertanyaan terakhir yang bisa katakan. Di dalam kajian ilmu hadis, para ulama membagi ada 3 komponen utama atau unsur dari hadis. Sebutkan 3 unsur utama atau komponen utama dalam hadis dan berikan penjelasannya. Bisa kan? Bisa? Silakan Ainun. Yang keras suaranya itu. Sanad, sebutkan dulu. 2 rawi, sanad, rawi, satu lagi. Matan. Apa itu sanad? Sanad itu orang-orang yang rangkaian atau silsilah orang yang meriwayatkan hadis. Sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis itu, sedangkan matan adalah isi dari hadis itu atau redaksi hadis. Coba diulangi Zayan. 3 komponen utama dalam hadis. 1. Sanad, perawi, matan. Kalau sanad adalah silsilah, rangkaian atau susunan atau silsilah. Silsilah siapa? Para perawi hadis. Jadi dijelaskan silsilah perawi hadis. Kalau silsilah kalau silsilah saja umum, bukan silsilah keluarganya saya, silsilah para perawi hadis. Dari perawi yang paling dekat dari Nabi yaitu sahabat sampai perawi yang paling jauh atau yang mentakhrij hadis itu namanya Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi dan lainnya. Yang kedua, perawi. Siapa itu perawi? Perawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Dan yang ketiga adalah matan. Matan itu adalah isi atau redaksi dari hadis tersebut. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah studi Quran hadis yang berkaitan dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di hadis atau sunnah di dalam Islam itu memiliki fungsi yang sangat signifikan atau peran yang sangat signifikan terhadap sumber utama yang pertama yaitu Al-Quran. Para ulama setidaknya membagi fungsi atau peran hadis, peran sunnah di dalam Al-Quran itu menjadi 5 bagian atau menjadi 5 fungsi. Fungsi yang pertama adalah disebut dengan bayan takrir, kemudian fungsi yang kedua disebut dengan bayan tafsir, lalu bayan tasyri', taksis dan nasih. Bayan takrir, tafsir, tasyri', taksis dan nasih. Kita bahas satu persatu. Apa itu bayan takrir? Yang dimaksud dengan bayan takrir adalah bahwa hadis berfungsi sebagai penguat atau hadis berfungsi sebagai penegas atau memberikan penegasan. Jadi bisa kita simpulkan takrir ya itu persamaan dengan ta'kid. Ta'kid. Apa bayan takrir atau bayan takkid itu?
Bayan takdir atau bayan takkid itu hadis berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan. Apa yang ditegaskan? Satu ketentuan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi ada ayat Al-Quran, lalu ayat ini dikuatkan atau ditegaskan kembali oleh hadis. Fungsi semacam ini disebut dengan bayan takrir. Misal, dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang menunjukkan akan kewajiban sholat. Aqimus sholata liduluki syamsi ila akhirih. Ada aqimus sholat wa atuz zakat dan seterusnya. Ada banyak ayat yang menunjukkan akan kewajiban menegakkan sholat. Ada hadis yang disampaikan oleh Nabi yang memperkuat atau menegaskan ayat dalam Al-Quran. Siapa yang tahu hadis apa yang menjelaskan tentang kewajiban sholat? Sebutkan. Bunyan Islamu ala khamsin. Sama? Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Yang lain selain bunyan Islamu. Jadi bunyan Islam. Banyak ada hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban sholat. Al-ahdu. Alladhi al-ahdu alladhi bainana. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholatu. Lanjut. Faman tarakaha faqad kafar. Saya pernah dengar di sini. Indonesia-nya gimana? Indonesia. Lanjut. Iya. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, yang menjadi titik pembeda antara kami orang yang beriman kata Nabi dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah pada sholatnya. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan meyakini akan ketidakwajibannya sholat, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Model seperti ini disebut dengan bayan takrir. Ya, sama dengan contoh yang berikutnya ini. Ada hadis, ada ayat dalam Al-Maidah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini ayat tentang apa? Tentang kewajiban berwudu atau syarat wajib untuk sholat adalah dengan berwudu. Hadis riwayat Muslim ini menjadi bayan takrir atau menjadi bayan takkid untuk surat Al-Maidah ayat. Maka kesimpulannya bayan takrir adalah fungsi hadis untuk menegaskan atau menguatkan. Yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan apa bayan tafsir itu? Fungsi hadis yaitu menafsirkan atau memperinci atau menjelaskan keumuman ayat dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum. Nah, keumuman ayat itu kemudian ditafsir atau diperinci atau dijelaskan atau didetailkan oleh hadis. Ayatnya masih umum. Kalau kita hanya mengacu kepada ayat tersebut, bisa jadi kesimpulan hukum yang kita ambil itu salah atau bahkan sesat dan menyesatkan. Maka perlu adanya hadis yang menafsirkan, memperinci, menjelaskan, mendetailkan. Apa contohnya? Misalnya dalam Al-Maidah ayat 38, syariat
had atau hudud, sanksi bagi orang yang mencuri. Kata Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Surat Al-Maidah ayat 38 ini sifatnya masih sangat umum. Aspek mana yang umum? Yang pertama adalah as-sariqu was-sariqatu. Apakah semua tindak pidana pencurian, apakah orang yang mencuri secara mutlak mereka dipotong tangannya? Itu yang pertama. Yang umum yang kedua adalah aydiyahuma, tangan. Tangan itu yang mana? Kalau terbukti seseorang itu mencuri dengan sadar, begitu ya, tangannya yang mana yang dipotong? Ada dua aspek ini masih umum. Maka datanglah hadis atau ada hadis Nabi yang menjelaskan, mendetailkan, memperinci. Misal, as-sariqu was-sariqatu. Apakah semua orang yang mencuri itu sanksi dalam Islam dipotong tangannya? Tidak. Ada nisabnya. Apa nisab itu? Batasan minimal. Dalam sebuah hadis yang lain dia mengatakan, la qata'a illa fi rub'i dinar. La qata'a illa fi rub'i dinar. Tidak ada potong tangan, atau kalau ada orang mencuri, dia tidak dipotong tangannya sampai yang dicuri itu melebihi 1/4 dinar. Kalau kita konversi 1 dinar berapa juta sekarang? Kurang lebih 2.500.000. 1/4 dinarnya berapa? 2.500.000 itu. Ya kurang lebih 700.000 lah. Ini nisabnya. Jadi kalau ada orang mencuri, yang dicuri barangnya nggak sampai 1/4 dinar, maka sanksinya bukan potong tangan, tapi ta'zir. Ta'zir itu adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada kebijakannya diberikan kepada otoritasnya diberikan kepada seorang imam atau pemimpin. Termasuk aydiyahuma, apakah bagaimana tangan yang dipotong? Dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, annahu sallallahu alaihi wasallam qata'a yada sariq minal mifsal. Jadi yang dipotong tangannya itu adalah sampai pergelangan, bukan sampai siku atau sampai pundak. Nah, itu contoh yang menunjukkan bahwa fungsi hadis itu adalah bayan tafsir. Apa bayan tafsir tadi? Menjelaskan, memperinci, mendetailkan keumuman ayat di dalam Al-Quran. Fungsi yang ketiga, bayan tasyri'. Bayan tasyri'. Apa yang dimaksud dengan bayan tasyri'? Bayan tasyri' adalah hadis berfungsi untuk membuat satu aturan baru yang tidak ditemukan atau tidak terdapat di dalam Al-Quran. Membuat aturan atau syariat yang baru. Di Quran nggak ada. Ada hadis yang menjelaskan bahwa sesuatu itu disyariatkan. Apa contohnya? Contohnya adalah pensyariatan zakat fitri. Kalau zakatul mal, kita bisa menemukan dalil yang menunjukkan kewajiban itu di dalam Al-Quran. Tapi kalau zakatul fitri, kita baru menemukannya di dalam hadis bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum bagi setiap hamba yang merdeka dari kaum muslimin. Yang keempat adalah bayan taksis. Bayan taksis ini mirip, ya, bayan taksis ini mirip dengan bayan tafsir, mengkhususkan. Ada hadis yang mengkhususkan keumuman ayat Al-Quran. Jadi hampir mirip dengan bayan tafsir, meskipun sebagian ulama membedakan. Dan yang terakhir adalah bayan nasir. Apa bayan nasir? Fungsi hadis untuk menghapus ketentuan hukum yang ada dalam Al-Quran. Ada satu ketentuan hukum yang ada dalam Al-Quran, lalu datang hadis menghapus. Contohnya adalah di dalam surat Al-Baqarah 180. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang boleh memberikan wasiat harta kepada ahli waris. Jadi kalau ada orang tua atau bapak
dia punya harta, lalu sakaratul maut, gitu ya, mewasiatkan hartanya untuk ahli waris boleh. Tapi sebagian harta saya untuk anak saya, untuk istri saya. Lalu datang hadis menjelaskan bahwa la wasiyata liwarithin, tidak boleh memberikan wasiat harta kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah ada bagiannya dalam faraid. Maka kesimpulannya adalah wasiat harta boleh diberikan kepada selain ahli. Siapa selain ahli waris? Teman, sahabat, pembantu, tetangga, mertua, menantu. Yang penting orang-orang yang tidak masuk dalam ashabul furud, ashabul asabah dan seterusnya itu boleh mendapatkan harta wasiat, bukan warisan. Wasiat harta dan maksimal adalah 1/3. Maka yang kelima disebut dengan bayan nasih. Jadi kalau kita simpulkan, ada berapa fungsi hadis terhadap Al-Quran? 5. 1 bayan, 2 bayan, 3 4, 5. Silakan kesimpulannya dibaca Ivan. Yang keras Ivan. Kesimpulan, hadis memiliki fungsi terhadap Al-Quran dalam menjelaskan banyak hal, bayan takrir, tafsir, tasyrih, taksis, dan nasih. Sehingga di dalam memahami agama ini termasuk nas-nas atau teks-teks agama, baik itu Al-Quran maupun hadis, harus dipahami secara holistik, komprehensif, serta integratif sebagai satu kesatuan. Quran dan hadis sebagai sumber ajaran dalam agama Islam tidak bisa dipahami secara parsial, yang pada akhirnya berimplikasi kepada pemahaman yang salah bahkan menyimpang. Jadi kesimpulan dan pesan moralnya adalah antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, antara satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menjelaskan, saling menguatkan. Maka tidak bisa kita hanya mengambil satu ayat, satu hadis lalu diambil kesimpulan hukumnya, itu bisa menjadi sesat menyesatkan. Untuk tugas minggu depan adalah mencari satu hadis dengan salah satu dari 5 fungsi tadi. Apakah hadis itu berfungsi sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyrih, bayan taksis, dan bayan nasih. Cari satu hadis dan apa fungsi hadis ini terhadap Al-Quran. Silakan nanti dibuat dalam satu makalah sederhana, 2 lembar saja, dan dipresentasikan di dalam kelas, insya Allah. Baik, Bung? Oke, sebelum kita akhiri, ditutup dulu bukunya. Saya ingin mengkonfirmasi apakah materi yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami dengan baik. Yang pertama, saya hapus dulu. Sebutkan 2 dari fungsi hadis terhadap Al-Quran. Syafin. 1. Bayan tafsir dan bayan tasyrih. Bayan tafsir dan bayan tasyrih itu apa? Bayan tafsir itu apa? Nah. Oke, kalau bayan tasyrih membuat aturan syariat yang baru. Soal terakhir yang bisa angkat tangan, berikan satu contoh bayan nasih. Ada hadis menghapus Al-Quran yang bisa angkat tangan. Baik, Talita, silakan. Hadis tentang pemberian harta wasiat kepada ahli waris. Iya, jelaskan. Di dalam Al-Quran kan sudah Jelaskan ya bahwa kalau ahli waris boleh mendapatkan harta wasiat. Kemudian datang hadis ya, memastikan ayat tersebut. Kalau ahli waris itu sudah tidak lagi mendapatkan karena sudah mendapatkan jatah dari mumtaz. Baik, Dum? Baik. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dengan bersama baca alhamdulillah. Jangan lupa dibaca terus bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.